Terima kasih. Saya namanya Novian, biasa dipanggil Novian juga. Baik, Kebetulan di tugas yang baru ini baru 3-4 bulanan, dan alhamdulillah apa yang menjadi penugasan-penugasan baru, saya bisa mengedukasi dalam hal tugas-tugas saya sendiri maupun lingkungan saya. Dan saya berharap apa yang menjadi penugasan saya selalu bisa memberikan kemanfaatan. baik, amin. Baik, mungkin sedikit background Bapak kepada para pemirsa. Bapak, beliau ini adalah seorang AKBP ya Pak ya? Ya. Dan kebetulan juga sebagai Kepala Bagian Psikologi di Polda Bali. Ya. Baik, pada program kita kali ini, dan seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu cukup heboh di media sosial, tertangkapnya seorang anak di bawah usia remaja ya Pak ya, yang saat ini sedang dalam proses hukum, yakni pembunuhan. Betul ya Pak ya? Iya. Pada kesempatan kali ini kita tidak ingin membahas tentang hukum atau proses hukum yang sudah berjalan. Oke. Kami ingin mencoba menggali sisi lain atau dari apa yang bisa kita gali hikmahnya dari sisi lain tersangka ini, gitu Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan mengapa seorang anak usia begitu belia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, berani melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, membunuh, menghilangkan nyawa orang, gitu Pak. Dari sisi psikologi, silahkan. Terima kasih. Memang ada dua garis yang harus kita bahas di sini. Baik. Yang pertama tentang pidananya, yang memang itu ranahnya penyidik untuk membuktikan pelaku adalah tersangka pelaku pembunuhan. Sisi yang kedua adalah bagaimana kami mendukung administratif bahwa apa yang dilakukan adalah satu perlakuan yang sadar dilakukan oleh seseorang, yang permasalahan ini adalah dilakukan oleh anak dalam kategori usia anak-anak yang tentu mempunyai perundang-undangan sendiri di dalam pidana. Pertanyaannya menarik, kenapa anak seusia belia ini, arti kategori anak-anak, bisa melakukan satu tindakan yang boleh dikatakan sadisme. Iya, betul Pak. Apa latar belakangnya kira-kira? Banyak faktor yang saya lihat menjadi penyebab atau menjadi motif dari si anak ini melakukan tindakan itu. Yang pertama yang harus kita sampaikan adalah anak ini tidak ada rencana pembunuhan. Jadi bukan pembunuhan berencana nih Pak? Demikianlah kira-kira pengakuan. Dan itu nanti menjadi ranahnya penyidik untuk membuktikan apakah ini terencana atau tidak. Baik. Tapi melihat dari konstruktif peristiwanya, anak pelaku ini tidak bisa atau dalam kategori dukungan faktor-faktor lain tidak bisa mendukung bahwa ini adalah perbuatan terencana. Clear apa yang dia inginkan adalah motif ekonomi. Dia hanya ingin mendapatkan materi, dan kebetulan setelah mengeksekusi korban dia memang mengambil materi itu, ada uang yang diambil, ada barang lain yang kemudian dibawa. Ini yang kemudian ranahnya penyidik untuk membuktikan pada pasal berapa nanti akan dibuktikan pada tindak pidananya. Menariknya adalah bagaimana kita belajar tentang peristiwa ini secara universal atau secara umum. Anak yang kemudian pada fase perkembangan gitu bisa melakukan ini. Banyak kejadian-kejadian ini yang kemudian kita kait-kaitkan atau kita bisa meresume kasus-kasus yang sebelumnya. Lagi-lagi tentu
selain copycat, perilaku meniru itu dasar dia melakukan itu karena memang hobinya dia di dalam keseharian pada game online. Dan main gamenya tentu game yang sadistis, suka pertempuran. Ya, suka pertempuran. Tentu ini menjadi edukasi kita bagaimana anak yang kita tentu pada khalayak bapak-bapak orang tua sebagai orang tua yang harus kemudian menjaga pola asuh, bagaimana kita mendidik dengan pengawasan yang benar. Banyak faktor yang kemudian kita bisa menggali atau mencari kemanfaatan dari peristiwa ini untuk kejadian yang tidak terulang lagi pada lingkungan kita. Betul, Pak. Bagaimana memberikan pola didik yang baik. Apalagi pada masa-masa pandemi ini, yang semua kegiatan dilakukan secara daring, kemudian tentu pengawasan orang tua khususnya tidak 24 jam melekat pada hal-hal yang tentu menjadi objek fokus dari anak-anak gadgetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat masa kecilnya Tersangka anak ini juga menarik. Menariknya dalam arti begini, pola asuh orang tua yang figur bapak dan ibu tidak pernah diterima dalam proses masa pendidikannya, masa pola asuhnya. Ketika pengalaman hidupnya dia terlahirkan, dia diasuh oleh kakek neneknya, kakek dan neneknya yang kemudian tentu berbeda sekali kalau pola asuh dilakukan oleh ayah dan ibu atau bapak dan ibunya. Proses masa kecilnya tentu dilewati tanpa kasih sayang. Tidak ada penanaman etika atau super ego yang tentu menjadi hal penting di dalam proses pendidikan awal dari pertumbuhan anak. Gitu. Baik. Yang menarik tadi Bapak menyampaikan bahwasanya kejadian ini bisa juga karena copycat. Apakah tersangka ini dari semasa kecilnya juga merekam pengalaman-pengalaman kekerasan, baik itu kekerasan verbal ataupun kekerasan-kekerasan lain, sehingga mendorong atau menjadikan akumulasi dalam jiwa si tersangka ini untuk bisa melakukan dorongan tindakan seperti itu. Pola menirunya dia menyerang korban itu dari pengalaman dia main gamenya. Dari game online. Kalau bagaimana bertarung, bagaimana menusuk, bagaimana menghabisi orang, itu memang berbeda ketika fiktif di dalam game online itu dengan sebetulnya. Tetapi mungkin pada situasi yang pada saat itu dia tidak berpikir jangka panjangnya atau dampaknya, karena memang ketika dia dipergoki oleh korban, satu hal yang untuk melakukan defense mekanisme dia, naluri ini bertahannya itu harus menghabisi, karena sebagai upaya untuk menghilangkan jejak mungkin, untuk menghilangkan biar tidak ketahuan kali, menghilangkan apa yang dia atau saksi. Berarti ada rasa takut dalam diri korban ketika dia diketahui oleh tersangka, maksudnya ada rasa ketakutan dari tersangka sehingga dia panik mungkin. Panik, ya tentu panik. Berarti ada rasa takut ketahuan itu. Naluri ya. Naluri manusia itu, Pak. Naluri manusia ketika melakukan kejahatan pasti akan ada ketakutan terungkap, ketahuan dan lain-lain. Kemudian dari beberapa yang kita coba lihat di sosial media ketika terjadi rekonstruksi dan lain-lain, nampak si tersangka ini secara fisik melebihi usianya, Pak. Apakah ini juga pengaruh dari kerasnya kehidupan yang membentuk orang menjadi lebih dewasa daripada usianya? Atau pengalaman hidupnya seperti apa kurang lebih dari hasil wawancara Bapak dengan tersangka ini? Ya, kalau
masa lalunya anak memang tidak dilalui pendidikan formal yang utuh. Tidak ada pendidikan formal yang Ya, didapatkan. dia hanya sampai SD kelas 4 sepertinya itu ya. Karena memang waktu kecilnya diasuh oleh kakek neneknya dan kemudian pada pada kelas 3 seperti itu kira-kira nenek kakeknya meninggal, setahun kemudian neneknya meninggal, kemudian baru dia mengikuti ayahnya yang memang punya keluarga tersendiri di Denpasar. Di Denpasar. Dan dalam garis kehidupan yang serba kekurangan. Diceritakan demikian, menceritakan bahwa ya mungkin juga akibat masa pandemi ini ya, yang tentu efeknya secara ekonomi ada dampak. Berarti ada kaitan Pak, dorongan ekonomi dengan dorongan kriminalitas. Bagaimana menurut Bapak itu tentang psikologi seseorang sehingga berani atau mengambil paksa barang yang bukan miliknya? Ya, tidak semua dikatakan bahwa ketika ekonomi mengalami kesulitan kemudian menunjukkan kriminalitas, tidak semuanya. Memang ada satu tren pengaruh dari ekonomi kemudian melakukan tindak pidana, tapi tidak semuanya. Saya menilainya bahwa ada beberapa keinginan-keinginan si yang bersangkutan sehingga dia melakukan hal yang seperti ini. Tentu selain kebutuhan itu, kemudian kebutuhan dalam artian dia butuh uang, dia butuh juga untuk sesuatu yang ia ingin beli. Kecanduannya tadi? Ya, kecanduan online bisa, kemudian dia juga pengen punya handphone kali ya, karena memang di sekitarnya punya handphone dan dia belum memiliki handphone. Di usia seperti itu? Iya, dan di usia di situ lingkungannya sudah pada memiliki. Jadi rasa keinginan memiliki itu besar sekali juga. Ada keinginan kali. Di beberapa media disebutkan bahwasanya dia adalah korban kekerasan. Maksudnya mengalami kekerasan dari kecil. Ya. Bagaimana pengakuan tersangka kepada Bapak sebagai orang yang melakukan wawancara psikologi? Apakah dia memiliki masalah dengan orang tuanya? Dalam cerita dia nggak ada masalah dengan orang tuanya. Artinya hubungan dengan bapaknya nggak ada masalah dan ibu tirinya juga nggak ada masalah. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana proses waktu kecilnya dia yang kemudian tanpa didampingi oleh bapak ibu, kemudian yang ada itu adalah kakek neneknya, dan kakeknya mungkin cerita di dalam kehidupannya itu ditemui banyak marah-marah, karakter marah lah, karena memang karakter marah itu yang kemudian bisa menjadi kenangan pendidikan yang template dia dalam pola asuh itu. Baik. Berarti bahkan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, si anak ini memiliki rasa dewasa dan tanggung jawab ingin mencukupi keluarganya. Ini menarik nih Pak, ini yang mungkin belum pernah diungkap oleh media. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak. Cerita tentang itu memang yang bersangkutan menceritakan apa yang dia dapatkan dari bekerja di buruh bangunan itu. Selama setiap 1 minggu dia dapat gaji, memang dikasih ke bapak dan ibunya. Artinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu. Jadi punya sisi lain tanggung jawab dan ingin mencukupi atau membantu sisi positifnya dia. Ya. Ada rasa tanggung jawab yang ya di usia itu tentang bagaimana ikut mempunyai peran lah terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga. Berarti memang ketika di usia yang belia memerlukan banyak bimbingan dan dia sendiri tidak memiliki ilmu yang cukup dari awal, ilmu yang cukup, pengalaman yang cukup atau bimbingan yang cukup, kemudian didorong oleh keinginan lain dari sisi mudanya, akhirnya mengambil langkah-langkah yang pendek seperti itu ya Pak. Akumulasi dari keinginan-keinginan dan kebutuhan, iya. Dan menariknya kenapa menjadi
tempat itu menjadi target karena memang tiap hari menjadi tempat yang dilalui. Jadi dia sudah melakukan pengintaian. Mungkin bukan pengintaian ya, memperkirakan bagaimana cara mengambilnya. Mungkin paling aman mungkin untuk dia. Ya, mungkin waktu itu di lingkungan itu sepi gitu ya. Kemudian korban ketika itu dilihat juga sendirian gitu. Mungkin alternatif itu yang kemudian dia pikirkan dan sebelumnya dia bertindak. Dari hasil wawancara apakah ada rasa penyesalan atau bagaimana Pak? Penyesalan ada, dia melakukan tindakan ini. Bahkan sempat menangis ketika kita wawancarai, ketika ketemu sama orang tuanya juga sempat menangis, tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan ini berakibat seperti ini, dan kembali kepada usianya, bahwa usia anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa, bagaimana problem solving-nya tidak sedemikian kuat lah untuk melakukan hal-hal seperti ini. Apa button yang bisa Bapak sentuh dari anak ini sehingga Bapak bisa masuk ke dalam kehidupan dia dan dia mau membuka diri ke Bapak? Kami hanya ingin mengajak berdiskusi saja. Ketika itu bagaimana seseorang mengalami kesulitan di dalam permasalahan yang berat, pasti butuh orang untuk tempat untuk mendengarkan keluhan. Peran dan posisi saya hanya itu dulu. Bagaimana menempatkan diri, dipercaya seseorang sebagai pendengar. Jadi mungkin selama ini dia tidak pernah memiliki sosok untuk mencurahkan isi hatinya, merasa sendirian mungkin ya Pak? Pada situasi tertentu setiap manusia pastilah ketika sedih dan ketika dia punya masalah butuh tempat, orang yang bisa dipercaya untuk curhat bahasa kita ya, atau sharing session. Dia mungkin karena kedinasan menempatkan saya seperti itu. Saya menempatkan diri pada orang yang atau pihak yang bisa menerima dulu kan keluhan-keluhan apa yang selama orang yang bermasalah di depan hukum dalam penyidikan itu, hingga kita bisa menampung sedikit demi sedikit juga sebagai proses edukasi konseling untuk menguatkan diri tersangka atau pelaku menghadapi proses ini dengan baik. Dan sayangnya di negeri kita ini, mungkin kita bisa refleksi kembali Pak, beberapa waktu lalu juga ada pembunuhan oleh seorang gadis usia 14 tahun di Sawah Besar ya Pak ya. Ya. Dan ternyata lagi-lagi karena memiliki latar belakang kekerasan di dalam rumah tangga. Iya. Apa tanggapan Bapak tentang ini sehingga secara umum dan kepada kita para pendengar, mungkin kita para ayah di rumah untuk lebih kembali melihat ke dalam seperti itu Pak, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini kembali. Ya, momen yang baik untuk kita berdiskusi adalah bagaimana keluarga, sosok ayah, ibu itu mempunyai peran dalam masa pola asuh. Artinya bagaimana peran ayah dan ibu di dalam memberikan edukasi pendidikan awal terhadap perkembangan anak. Selain tugas guru di sekolah, tentu kita sebagai orang tua juga punya peran penting di waktu-waktu di rumah. Apalagi sekarang masa pandemi, full 24 jam anak ada di rumah, ada di depan mata kita, dan tentu ini momen yang baik untuk kedekatan, menjalin relasi, hubungan baik antara orang tua dan anak dengan metode-metode yang paling fleksibel. Kedekatan, menjalin kedekatan buah hati ini jadi hal yang paling mungkin faedahnya mungkin ya, ada apa sisi positifnya dari pandemik itu mungkin bisa kita rasakan di sini. Kedekatan dengan keluarga. Iya, menjalin relasi ayah bunda terhadap anak. Berarti manfaat atau faedah dari kejadian pandemi ini salah satunya adalah
untuk kita para keluarga mendekatkan diri lagi gitu ya Pak ya? Ya, apalagi kalau sudah ada kebijakan pemerintah PSBB, tentu pengurangan terhadap kuota pekerjaan gitu ya, dibatasinya jumlah bekerja, sehingga harus separuh masuk, separuh libur gitu ya. Anak-anak juga diberi kesempatan untuk daring, tentu dari rumah. Ini yang harus kita manfaatkan betul sebagai orang tua, bagaimana menjalin relasi anak sama orang tua yang tentu komunikasi ini hidup lah. Orang tua tidak lagi hanya berperan sebagai ditakuti, dipatuhi, tetapi peran-peran mendengarkan anak, bermain dengan anak, itu masa-masa ini perlu kita manfaatkan betul. Apalagi ya, untuk kita-kita yang ingin mendapatkan anak yang solehah tentu ya, bagaimana mendidik anak sebagai ya pintu surganya kita, investasi kita di surga nanti ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Karena sesungguhnya tidak dapat soleh-solehah itu dari luar saja. Justru kita yang bertanggung jawab untuk mendidik itu. Dari segi agama, segi etika, segi norma-norma yang tentu menjadi pemikiran lebih ketika nanti anak sudah dewasa, atau sudah keluar dari rumah untuk menjadi orang yang mandiri. Trigger si tersangka ini selain tadi memang karena rekaman kehidupan yang lampau, kemudian tidak adanya sosok yang ada mendampingi, apakah juga lingkungan atau teman-teman mempengaruhi karakternya Pak, sehingga terjadi kejadian seperti ini? Oh iya, pasti. Pasti lingkungan juga memberi kontribusi karakter pada kehidupan seseorang. Menurut cerita, anak ini punya lingkungan yang ya karena nggak sekolah ya, artinya lingkungan-lingkungan yang kenakalan anak yang mungkin tidak terpantau oleh kita, sehingga kadang-kadang ya melanggar hukum lah, walaupun kecil pada masa kecil, tapi menjadi habit yang luar biasa ketika ini tidak ada edukasi yang baik. Akhirnya dia tidak takut melakukan yang lebih besar lagi. Ya, akhirnya ketika dia sudah biasa melanggar aturan kecil, maka ini menjadi hal yang ya karakter lah, habit untuk melanggar aturan. Apakah anak ini juga pernah menjadi korban dari bullying Pak, baik oleh bullying dari pihak keluarga ataupun teman-teman? Kalau bully sih saya melihat nggak ada sih. Ya memang masa kecilnya yang tadi ceritakan dia lebih sering dimarahin kakek, kemudian verbal ya Pak ya? Ya termasuk begitulah kira-kira. Karena amarah itu kan dia menjadi hal yang ya tidak sengaja menjadi terbangun dalam alam bawah sadar dia bahwa sesuatu itu perlu diperjuangkan, kemudian kalau nggak sampean ya mungkin responnya harus marah gitu kan. Itu juga mungkin jadi template untuk bertindak ya. Tapi menariknya adalah bagaimana anak-anak usia ini kemudian bisa melakukan hal seperti inilah. Itu mungkin kajian kita yang bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya ya. Betul Pak. Kenapa sehingga anak seusia ini bisa benar-benar hilang, atau mungkin ya memang sudah niat atau spontan melakukan kejadian seperti ini? Itu yang perlu kita ya, kalau dia cerita sih spontan ya, nggak ada perencanaan matang harus enggak. Dia dilihat itu kosong kalau setiap malam korban itu sendirian gitu. Apalagi dia sudah memperkirakan kalau nanti ada hal-hal tentu saya lebih tinggi atau lebih kuat karena korban perempuan, itu mungkin jadi pemikiran yang sederhana bagi dia. Sederhana artinya tidak berpikir strategi harus sudah menghabisi, harus begini, enggak. Dalam konteks catatan kepolisian yang melakukan olah TKP juga mengindikasikan bukan seorang pembunuh profesional yang dilakukan itu.
yang dilakukan betul-betul tadi karena dapat pengalaman di game online-nya tadi, bagaimana menghilangkan nyawa, mungkin itu yang mungkin diaplikasikan. Mungkin Tega bisa melakukan itu juga dari copycat itu kali, pengalaman yang dia lihat. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya, menarik sekali. Mungkin nanti ada waktu lain kita boleh membahas lagi, diskusi lagi dengan tentang psikologi, bagaimana kita bisa mencegah tindak kejahatan dimulai dari keluarga. Iya. Karena kita juga dapati resume dari perbincangan kita hari ini adalah semuanya harus kembali kepada keluarga, dan karena kurangnya sosok ayah tadi ya Pak ya. Figur ayah tadi. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Semoga para pemirsa juga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Semoga barakallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.